balik lagi bareng gue Arya, dan sekarang gue mau ngomongin film Hollywood baru yang baru aja gue tonton ya, belum lama ini, yaitu Creed 3. Ini adalah film ketiga ya di dunianya Creed. Tapi kalau di dunianya film Rocky, ini adalah film ke-9. Gokil, berjalan terus. Jadi kalau nggak salah Rocky itu kan Rocky 1, 2, 3, 4, 5, Rocky Balboa. Abis itu baru Creed pertama 2015 kalau nggak salah ya, yang directnya Ryan Coogler ya, yang bikin Black Panther. Terus Creed 2 2018 kalau nggak salah. Terus terakhir ini. Dan yang paling menarik sebenarnya sutradaranya, karena ya si Creed sendiri yang jadi sutradaranya alias Michael B. Jordan ya. Ini menarik karena Creed 3 ini adalah debutnya Michael B. Jordan sebagai sutradara, dan dia itu kalau nggak salah sempat bilang gitu ya kalau film Creed ketiga ini terinspirasi dari anime-anime yang dia suka kayak Dragon Ball, Naruto. Jadi kayaknya dia mau bikin film ini penuh dengan second action seperti film anime. Apakah betul? Ternyata oke juga sih sebenarnya ya, walaupun dia tidak benar-benar seperti pertarungan di anime-anime yang sudah legend tadi, tapi lebih berwarna di sini asli. Jadi emang benar kata dia terinspirasi dari anime. Di sini tuh kita bisa ngeliat ada adegan-adegan yang kayak super close up gitu ya. Kalau di film-film anime gitu, atau lu sering baca manga-manga Dragon Ball, Naruto kayak gitu kan, kalau mau berantem close up mata dulu, terus nanti baru abis itu adalah serangan yang dilakukan. Nah di sini tuh ada beberapa kayak gitu. Jadi gue cukup kaget. Tapi cocok juga cuy, asli. Dan oke banget gitu. Apalagi setelah itu dicombine sama adegan yang kayak super cepet terus di super slow mo. Jadi biar impact pukulannya tuh makin kerasa, dan itu bagus banget sih, terutama di adegan pembuka ya. Tapi kalau ngomongin Creed 3 ya, ini ceritanya sendiri sebenarnya ya mirip-mirip film Rocky sih ya. Rocky berapa gue lupa, pokoknya momen ketika si Adonis Creed ini udah juara, udah kaya, punya sasana tinju gitu kan. Udahlah pokoknya tinggal santai menunggu uang datang. Sampai akhirnya bukan uang doang yang datang, masa lalunya juga datang lagi ya, yaitu Dame Anderson ya, yang diperanin sama siapa lagi kalau bukan Jonathan Majors ya. Dan menarik ya, kita melihat pertandingan tinju antara Killmonger dan Kang the Conqueror. Tapi ya anyway, ada saatnya dimana semua film Hollywood aktor-aktornya udah main MCU, jadi kita tinggal nyebutin aja karakter mereka ya di MCU. Kedatangan si Dame Anderson ini ya lumayan lah menggugah hati si Adonis Creed ya, atau mengusik ya lebih tepatnya. Jadi si Dame ini datang kayak ibaratnya lu kalau punya teman lama gitu ya, temen sekolah dulu gitu, udah belasan tahun gak ketemu, terus tiba-tiba temen lu nongol gitu out of nowhere, bro minjem duit dong. Ya kurang lebih kayak gitu lah ya. Tapi di sini si Dame tidak meminjam uang. Si Dame hanya ingin meneruskan cita-citanya untuk menjadi petinju kelas dunia gitu, sambil ngomongin hal itu di depan si Adonis. Jadi secara nggak langsung dia itu guilt tripping. Artinya adalah dia bikin si Adonis merasa bersalah. Kemana aja lu bangsat selama gue di penjara gitu ya. Lu jadi juara tinju, gue jadi napi. Nah intinya gitulah. Dan akhirnya si Adonis ini merasa bersalah, dan dia membiarkan Dame ini untuk main di sasana tinjunya gitu. Sampai akhirnya momen tidak terduga datang gitu ya, ketika jagoannya si Adonis petinju yang udah latihan di sasana tinjunya ini harus berhadapan sama si Dame Anderson, dan kalah. Anjir, malu nggak tuh? Dan dari situlah konflik mulai terjadi ya. Gimana caranya si Adonis Creed ini mengembalikan kepercayaannya gitu ya, karena ternyata dia juga masih belum bisa move on dari sejarah mereka berdua. Gitulah intinya ya. Sebagai film drama olahraga atau drama tinju, Creed 3 ini menurut gue dramanya oke, tinjunya juga oke gitu ya. Nggak sempurna sih di beberapa aspek. Ada beberapa hal yang menurut gua kayak emang ceritanya terlalu banyak ya, karena di sini kita dikenalin sama masa-masa Adonis sudah pensiun dan dia dekat sama keluarganya lebih kelihatan. Cuman ada hal-hal keluarga yang nggak dieksplor juga di situ gitu, kayak misalkan anaknya yang tiba-tiba doyan tinju gitu ya karena meninju temannya di sekolah yang membuli gitu. Itu kan kayak subplot, wah kenapa anak gue jadi suka nonjok orang gitu, apakah karena gue yang suka main tinju? Tapi ya udah sebatas itu aja gitu, nggak pernah dieksplor lagi kenapa begini kenapa begitu. Setidaknya sih semua masalah-masalah itu ya bagi gue pribadi gitu ya
nggak begitu berdampak sih keseluruhan cerita gitu. Semuanya tetap bisa jadi katalis lah ibaratnya ya, biar si Adonis Creed ini bangkit gitu untuk ngelawan si Dame Anderson. Caranya ya itu dia, si Adonis ini harus bisa speak up, bisa gimana ya, bisa ngomong gitu, bisa menghadapi ketakutannya dan bisa move on gitu intinya. Karena selama ini dia merasa yang udah terjadi udahlah gitu, lupakan. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya bagus sih. Lu nggak usah sosok nyembunyiin perasaan lah gitu ya, walaupun lu petinju yang paling kuat di dunia juga, kalau hal-hal kayak gitu mah ya diomongin aja gitu, jangan dipendem gitu. Bukan berarti lu bisa memendam perasaan sama kuatnya dengan lu menahan pukulan, anjay. Tapi intinya setelah itu barulah Adonis bangkit untuk melawan Dame Anderson yang ternyata di sini main curang cuy. Nah ini nih sebenarnya gue nggak tahu nih apakah akan jadi masalah atau enggak ya, karena sebenarnya si Dame Anderson ini melakukan berbagai cara gitu agar dia bisa bertarung. Tapi di ending film diliatin ya udah gue at peace aja gitu sama lu gitu. Bukan masalah apapun yang udah-udah gitu, padahal udah jelas dia itu berbuat kotor gitu. Jadi gue ngerasa kayak sebenarnya agak tanggung gitu ya karakter Dame Anderson ini yang diperankan sama Jonathan Majors anyway, dan dia oke actingnya. Gue ngeliat kayak ya udah, masalah antara si Adonis sama Dame ini lebih ke kayak masalah masa lalu aja gitu dan masalah perasaan. Tapi gue ngerasa kayak tindakan-tindakan si Dame Anderson yang curang itu tuh tidak di acknowledge lah ibaratnya gitu sama si Adonis. At least tidaknya Michael B. Jordan tetap bisa ngasih pengalaman sinematik yang oke gitu ya, pas adegan tinju, adegan masuk ring, wah itu benar kerasa banget. Dia benar-benar bisa ngasih style yang berbeda gitu, yang fresh di pertandingan tinju yang mungkin monoton ya di film-film tinju. Bahkan di satu momen ada momen yang kayak surreal gitu. Jadi pas si Adonis lawan Dame akhirnya gitu ya, ronde 1 biasa dulu, ronde 2 biasa juga gitu ya, tapi ada adegan-adegan yang kayak tadi gue bilang ya, slow mo terus tiba-tiba cepet, terus tiba-tiba slow mo lagi gitu, itu oke tuh. Tapi nanti pas udah ronde 3, wah mulai nih ada momen-momen surreal yang bikin kayak pertandingannya lebih hikmat anjir. Terus ada metafor-metafor tentang penjara, wah anjir itu udah kayak bener-bener film anime kayaknya ya. Jadi pas berantem itu langsung kayak beda gitu sekelilingnya, dan ditutup dengan lonceng tank gitu, tapi dengan pose yang oke banget cuy, pose yang bener-bener pose orang berantem tapi bagus banget kalau di screenshot gitu. Itu kayak wih gila, anime banget lah bener-bener. Michael B. Jordan boleh lah, bagi lu yang mungkin gak nonton Creed 1, Creed 2 pun kayaknya lu masih tetap bisa relate gitu, karena emang cerita soal Adonis dan si Dame Anderson ini ya cerita baru aja di sini gitu, nggak ada sangkut pautnya gitu. Mungkin yang paling disesali adalah ya tidak adanya Rocky ya di sini, karena ya kita tahu sendiri ya di belakang layar Sylvester Stallone katanya sudah tidak ingin bergabung lagi. Ya kalau bahasa Hollywoodnya inilah creative differences. Kayaknya mas selek lah intinya itu ya. Jadi mungkin ada visi misi yang tidak tersampaikan, tapi gue ngerasa Creed 3 tetap bisa ngasih nafas panjang sih buat dunianya Rocky gitu ya. Tapi kalau mau gue kasih skor untuk Creed 3 kayaknya cukup 7,5 ya. Ini salah satu film drama olahraga yang well made menurut gue gitu. Secara teknis bagus, pengemasannya oke, secara cerita meskipun tadi gue bilang lumayan terlalu banyak subplot yang sesek gitu, tapi intinya goal karakter utamanya dari awal sampai akhir ada. Acungi jempol lah buat Jonathan Majors ya, yang udah tampil badass sebagai Dame Anderson ya. Gokil doi, ngeri coy ngeliat badannya doi di sini. Jadi pengen tidur gue. Bukannya olahraga ya, goblok. Ya udah kalau kayak gitu udah nonton Creed 3, silakan komen menurut kalian gimana filmnya, dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip, dan follow Cinecrip di IG, Twitter, dan TikTok guys. Ada banyak. Atau kalian bisa dukung Cinecrip ya di Saweria. Linknya ada di bawah. Atau kalian juga bisa dukung Cinecrip pakai super thanks ya, ada di bawah video juga. Aman lah pokoknya. Ya udah kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.